Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel Mang Dragon TV ya, bersama saya Sirian Sugondrong yang sudah tidak gondrong lagi tapi hendak gondrong lagi. Dan saya Arif Tales, si pedagang nasi goreng yang sedang magang jadi host. Nah, dan kali ini kita belum diperkenalkan ya. Saya belum ngomong nih. Nanti dulu ya. Udah nggak tahu. Hari ini kita berada di program Ngabako ya, alias ngawangkong bari ngaroko ya. Dan juga hari ini kita berada di suasana yang berbeda lagi Bang Arif ya. Tidak di studio Mang Dragon. Hari ini kita bertamu lagi ke salah satu narasumber ya. Siapa nama Mang Arif? Nah, Mang Arif. Jadi pada pertemuan kali ini kita bukan mengundang ya, kita datang, kita bertamu ke narasumber yang saya pikir ini seorang entrepreneurship yang hebat sekali. Sudah lama melintang di dunia bisnis itu hampir 125 tahun. 25 tahun sedangkan umurnya baru 20. Sebelum Masehi. Sekitaran itu lah. Seumuran jeung dinosaurus. Tapi sebelum diperkenalkan mari jangan lupa subscribe dulu bos. Ya. Subscribe dulu jangan lupa. Ya biar kita lebih cepat mengetahui bagaimana perjalanannya beliau dalam dunia bisnis. Betul. Monggo kita perkenalkan dulu beliau seperti apa. Langsung perkenalan aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MDTV, perkenalkan nama saya Apip. Kalau ini Mang Arif, ini Mang Apip. Ini Mang Arif Tales, ini Mang Apip Singkong. Saya Mang Alip. dulu Madi Adi. Saya owner dari Tetangga yang dulunya mungkin pada tahu di Bandung yang jual mango sticky rice. Siapa lagi? Banyak penilaian. Iya, cuman sekarang alhamdulillah sudah bergerak di beberapa bisnis juga. Hebat sekali. Jadi Kang Rian, beliau ini sebagai owner di bisnis tetangga. Mango sticky rice. Tetangga berarti. Bukan, beda lagi. Tetangga mah selimut. Ini mah tetangga. G-nya satu. Tetangga. Nah, Kang Apip, cerita awal sebelum Kang Apip ini terjun di dunia bisnis kuliner ya, bisa dibilang ya? Kuliner. Seperti apa sih sebelum terjun di dunia bisnis? Jadi sebenarnya kalau misalnya bisnis tuh udah dari zaman SMA lah ya, bisa dibilang SMA. Kan sekarang baru umur 20-an nih. 20. Ya, agak jauh beda lah sama saya. Saya lebih berarti. Iya, lebih dekat, lebih jauh. Ya, dari zaman SMA sebenarnya dulu tuh udah mulai punya pemikiran tuh kayak aduh, nggak mau nih kerja gitu kan, ngantor terus punya rutinitas yang sama lah setiap harinya seperti itu kan. Nah, akhirnya tercetus, wah kayaknya rame nih jadi entrepreneur lah dulu Pak. Bisnis gitu kan. Akhirnya mulai jualan stiker lah dulu. Jualan jus belum itu jauh itu kalau setelah malam melintang kemana-mana. Iya. Maksudnya jualan stiker gitu. Cuman pas masih SMA tuh masih yang namanya SMA lah ya, masih coba-coba gitu. Cuman pas kelas 2 SMA sekitaran 2012-2013 itu baru terjun ke bisnis yang bisa dibilang agak serius lah. Nah, itu bisnisnya mungkin di sini banyak pemirsa MDTV juga yang mengalami gitu ya, bisnis multi level marketing kayak gitu. Awalnya di situ berkutik di situ dulu sampai 4 tahun di situ. 4 tahun. Dari MLM. 4 tahun di MLM kayak gitu. Sampai pas mau menikah barulah berhenti di MLM tersebut. Di MLM tersebut pas mau menikah berhenti kayak gitu. Betul. Gitu sih kalau awal mula sebelum ke bisnis kuliner ya. Sebelum bisnis kuliner paling lama sih MLM sih. MLM. Jadi memang jiwa bisnisnya itu sudah tertanam di sejak zaman sekolahnya. Iya. Sekolah memang sudah ada jiwa-jiwa bisnis ingin menghasilkan uang sendiri tanpa harus bekerja. Iya betul. Kerja maksudnya, tapi bukan kerja yang dikerjakan orang lain gitu. Iya, bukan maksudnya kerja ke orang lain gitu. Maksudnya pengen sendiri aja dulu nyobain kayak gitu. Betul. Jadi memang harus ditanamkan sejak dini ya jiwa-jiwa entrepreneurship teh. Iya, sebenarnya pilihan sih sebenarnya. Jadi kayak kalau dulu sih
apa namanya, kenapa pengen jadi pebisnis, karena kan dulu nih ceritanya kayak ngelihat orang lain gitu kan, kalau misalnya mau ada acara apalah, misalnya acara keluarga atau acara main sama teman gitu ya, itu kan harus ribet ngurusin izin kantor gitu kan, harus surat nyari-nyari sakit. surat sakit dipalsukan gitu kan, Dari surat sakit. terus harus nyari-nyari tanggal merah yang kejepit gitu kan misalnya. Nah saya tuh nggak mau kayak gitu, pengen bahasa Sunda kumaing lah gitu, kumaing gitu. Jadi akhirnya kayaknya cuman bisnis yang bisa kayak gitu, gitu. Akhirnya milihnya jalur situ gitu. Jadi selama 4 tahun menekuni dunia MLM, Ya, MLM, terus setelah itu berapa tahun ke bisnis tetangga atau langsung ke tetangga? Enggak. Jadi ceritain aja ya. Biar untuk jadi kan 4 tahun tuh dari mulai zaman kelas 2 SMA sampai dengan tahun 2016. Jadi 2012 sampai 2016 tuh menekuni MLM lah sebagai ya belajar bisnis yang serius gitu, karena ada mentornya gitu kan, ada yang kayak gitunya. Nah akhirnya di 2016 memutuskan berhenti lah karena satu dan lain hal seperti itu. Nah akhirnya kan ceritanya mau nikah tuh kan, mau nikah tuh, ngelamar istri gitu kan, itu tuh udah ditanya mau penghasilan dari mana gitu. Iya kan pastilah diinterogasi oleh mertua kan. Nah saya tuh dengan pedenya ngejawab penghasilan dari multi level marketing, karena pada saat itu memang sudah menjanjikan, sudah ada hasil. Menjanjikan sih belum ya, cuman sudah ada hasilnya, cukup lah untuk hidup berdua mah cukup sepertinya kayak gitu. Cuman kan ada satu dan lain hal, 1 atau 2 bulan sebelum menikah harus berhenti gitu si multi level marketing tuh. Akhirnya yang asalnya diandalkan pas udah mau menikah tuh tiba-tiba jobless itu lah, jadi nggak punya kerja lah. Akhirnya tapi ya udah gimana tuh, gedung sudah di booking gitu kan, maksudnya udah sudah jadi gitu kan. Akhirnya menikah. Nah dari menikah tuh sempet beberapa bulan itu nggak punya penghasilan sama sekali. Jadi hidup tuh hanya dari uang canceling nikah. Kita canceling masjid. Alhamdulillah lah ya. Jadi dari canceling nikah gitu kan, maksudnya jadi itu hampir sebulan 2 bulan. Akhirnya di situ aduh mikir jualan apa gitu kan. Akhirnya memutuskanlah udahlah kita jualan jus aja di nyewa ruko, jualan jus, itu pun dimodalin gitu ya sama mertua, jualan jus di situ. Nah cuman karena jusnya ternyata ya alhamdulillahnya sepi gitu kan. Alhamdulillahnya sepi, bersyukur gitu. Justru karena sepi itu bener. Nah jadi saat sepi itu kan dulu mah belum ada game di HP ya, jadi pas sepi itu ya paling scroll Instagram, Facebook gitu kan. Nah itu tuh akhirnya dapat informasi bahwa ada makanan yang akan viral gitu, namanya mango sticky rice. Akhirnya ini apa gitu, maksudnya kan mangga tapi dimakan sama ketan gitu kan, nasi ketan gitu kan. Akhirnya pertama cobain beli, gini rasanya unik gitu kan, unik nih. Waktu itu belum viral sih sebenarnya, baru muncul buih-buih lah misalnya. Dan tetangga yang memviralkan, jadi akun itu sebenarnya peramal sebenarnya. Cuma ngeramal gitu bakal rame itu tetangga. Benar, jadi pas waktu itu cuman ada 3 toko yang jual mango sticky rice. Di Sarijadi ada, terus di mana lagi ya? Di daerah Gedung Sate, sama di satu lagi di mana? Daerah Gerlong kalau nggak salah. Nah, setelah coba, kita cobalah bikin gitu kan. Nah, akhirnya bikin lah. Nah, dari situ mikir kan, aduh ini dinamain apa gitu sih menunya gitu kan, biar menarik kan, menu harus ada nama kan, harus menarik. Akhirnya namain lah. Dulu tuh nama warung jusnya tuh pastel cafe. Pastel cafe karena warna-warni pastel, bukan pastel makanan. Warna pastel. Jadi pastel cafe gitu kan. Nah, karena itu jadi salah satu menu di pastel, akhirnya udah aja pastel, ketan, mangga gitu. Jadi tetangga gitu. Jadi tetangga akhirnya kayak gitu. Tetangga itu pastel, ketan, mangga. Meskipun sekarang pastelnya udah nggak ada. Saya kira saat membuat si mango sticky rice itu diomongin tetangga kan. Tetangga. Kan biasanya mulut-mulut tetangga itu pedas. Karena lebih pedas mulut netizen. Ternyata lebih pedas mulut netizen. Terus lanjut. Jadi Kang Rian sebetulnya landasan awal
Kang Apip ini memulai terjun di dunia bisnis kuliner ini kebutuhan sebetulnya. Iya, keterpaksaan itu. Keterpaksaan demi bisa makan esok hari. Jadi betul sekali, hebat sekali. Iya. Karena kebutuhan yang terdesak, jadi muncullah ide-ide untuk Ya, mengembangkan bisnis kuliner. Gitu. Betul, Dan saat betul. itu saya tahu gitu kan, si produk tetangga ini viral sekali Ya, betul. di tahun tersebut Ya, betul. Sampai berapa omsetnya? Sempat berapa Sempat berapa banyak? Paling banyak gitu. Kalau omset sih lupa ingat ya, cuman penjualan paling banyak tuh 1.400 pieces satu hari. Satu hari 1.400 bungkus. Gitu. Nah, Dengan yang belum tahu nih penonton nih, tetangga itu seperti itu ya, ketan sama Mangga pakai fla. Pakai fla. fla. Nah, kayak gitu. Nah, Hmm. Kang Apip pernah nggak punya pengalaman nih, pengalaman yang menarik lah, yang Kang Apip rasakan selama menggeluti bisnis tersebut nih? Pengalaman menarik sih sebenarnya lebih ke tantangan ya. Kalau di tetangga sendiri sampai sekarang sebenarnya pasti pebisnis yang pedagang-pedagang yang main di dunia kuliner terutama buah-buahan tuh merasakan gitu. Terutama buah-buahan musiman. Jadi pengalaman menariknya pas 1.500 pieces itu jangan dilihat wah gitu 1.500 pieces dikali 15.000 20.000 gitu kan omset sekian gitu kan. Di balik itu wah luar biasa sekali Prosesnya. Iya, pertama jadi kejadian itu tumben itu biasanya pas hari itu tuh tiba-tiba lagi seneng tidur lebih awal gitu kan. Tidur lebih awal, istri kebetulan lagi KKN kan di luar kota. Tidur lebih awal gitu kan. Tiba-tiba jam 2, jam 3 tuh kebangun gitu kan karena ada telepon terus, ternyata dari admin gitu. Ini orderan nyampe 1.500 sekian katanya. Ngeri. Astagfirullah, bukan alhamdulillah dulu, bukan alhamdulillah, astagfirullah, langsung lari ngebangunin, waktu itu dibantuin kakak, mama gitu kan. Ini orderan sekian banyak, ketan belum ada kan. Mangga apalagi? Itu jam 3 subuh hari itu harus ada 1.500. Iya, 1.500. Jam 3 subuh itu langsung ngebangunin kakak, langsung biasanya kan bikin fla tuh jam 5, jam 6 gitu kan, bikin ketan juga jam segituan. Ini 1.500 dibangunin jam, harusnya mah dari kemarin ya kan? Iya harusnya. Ini hari itu harus beres gitu. Akhirnya semua panik aja di situ, ketan. Jadi pas waktu itu tuh yang bikin ketan mama gitu ya, dari pagi dari jam 3 sampai jam 6 sore nggak keluar dapur. Kakak yang bikin fla Ya. dari jam 3 subuh sampai jam 6 sore nggak keluar dapur gitu ya. Ngeri. Nah, terus pas butuh mangga, nah waktu itu tuh 1.500 pieces tuh kondisi lagi Tidak musim. sebelum musim. Jadi mangga tuh masih gambling gitu dalam satu peti itu nggak tahu manis nggak tahu enggak gitu kan. Sementara kan kalau yang udah disajikan ke konsumen, Iya, konsumen nggak mau tahu. yang nggak mau tahu pasti komplain gitu kan. Akhirnya waktu itu tuh beli 300 kilo, 150 kilonya kebuang. Waduh. 150 kilonya harus direlakan dibuang. Karena tidak sesanar SOP ya? iya, karena yang jadi masalah adalah si mangganya itu bukan asam enak rujak, bukan asam rujak gitu. Kalau asam rujak mah ya simpan aja nanti buat rujak gitu kan. Tinggal kasihin ke yang suka rujak. Ini mah jadi masalah ada asam pahit karena dipaksa mateng. Jadi waktunya dipetik harus dipetik gitu ya. Iya, dipaksa terus dikarbit. Jadi kan kayak yang karbitan mah nggak bagus lah. Nggak bagus Karbitan mah. Contoh kayak pendukung PSG sekarang. Karena Messi ke PSG jadi Karbitan ya. kan nggak boleh. Iya benar. Hanya mengajak PSG. Tapi menarik, Rempet gitu. tapi menarik Kang Rian, pengalaman saya ketika ada hal yang menarik itu ketika ada hal yang lebih rumit gitu ketika memulai bisnis. Tapi ini mah ada rezeki yang besar itu malah jadi menarik gitu. Iya, betul. Karena tersiap betulnya. Iya, itu mah benar-benar tersiap. Beresnya tuh sampai sakit gitu. Wah, dapat penghasilan sekian gitu ya. Tapi seminggu nggak buka gitu. Cumpanya seroy. Tapi alhamdulillah fenomenal sih 1.500. Tapi biasanya untuk kalau normal nih berapa tuh? Berapa piece maksudnya
untuk 100 sampai 150. 10 kali Berarti lipat. 10 kali lipat. Dalam Jadi 1 hari itu ya? 10 hari libur kan nggak masalah ya. Gantian aja. Hebat sekali. Hmm. Nah, Kang Apip gini, karena kan setahu saya bisnis Kang Apip ini bergerak di bidang media sosialnya, bidang dalam segi pemasaran. Ya, online berarti kan ya, online tetangga ini. Nah, bagaimana nih Kang Apip cara Kang Apip bersaing dalam era modern saat ini kan? Karena Pada saat itu, pada saat itu ya. pada saat itu mungkin ya caranya bagaimana Supaya menstabilkan gitu ya. menstabilkan, dan ini juga persaingan dagang yang sangat kompetitif pada waktu itu. Nah, jadi sebenarnya alhamdulillahnya dulu sempat nyobain beberapa bisnis yang lain kan. Jadi pas mulai si bisnis tetangga tadi kan, bisnis Mango Sticky Rice tadi, itu tuh ilmu dari bisnis sebelumnya yaitu multi level marketing tuh beneran kepake gitu. Kalau orang kan mungkin jualan makanan gitu kan, ya udah jualan aja gitu kan, misalnya jualan di medsos, di WA pribadi gitu kan. Nah, karena saya dulu pernah di multi level marketing gitu kan, itu sistemnya diduplikasi atau dimodifikasi biar bisa diterapkan ke makanan. Gimana nih caranya biar si makanan ini tuh nggak cuman saya doang yang ngemasarin. Kan kalau di multi level marketing kita harus rekrut orang. Nanti rekrut orang lagi. Cuman kan kalau di makanan nggak mungkin ya sampai kayak gitu ya. Akhirnya saya waktu itu 1 bulan berjalan tetangga itu masih puluhan, 30, 20 gitu kan si orderan tuh. Udah alhamdulillah banget waktu itu. Nah, pas di bulan keduanya, oke, kita coba buka reseller. Kan kalau dulu mah member lah, kalau di multi level mah kita buka member gitu kan. Kita buka reseller nih, orang bantu jualin. Nah, waktu itu targetnya adalah 1 kecamatan di Bandung, 1 reseller. 1 kecamatan 1 reseller, dan 1 kampus 1 reseller. 1 kampus UPI misalnya, terus UIN, Unpad gitu, 1 reseller. Karena waktu itu pemikirannya adalah, kan dulu di MLM tuh diajarin kayak gini. Kenapa kita harus ngerekrut orang? Kenapa kita harus memperbesar jalur distribusi? Sekarang bayangin, ada 1 orang seperti saya mempromosikan, tapi semaksimalnya saya cuma bisa ngejual 10 pieces gitu. Coba bikin copy paste, kamu jadi 100 orang, 10 pieces kali 100 orang, jadi 1000. 100. Nah, waktu itu bener-bener kejadian di bulan kedua tuh langsung kayak gitu. Biasanya 10, 20, saya masih punya catatannya gitu ya, 10 pieces, 20 pieces gitu kan. Pas buka reseller, hari keberapa, mungkin ketiga keempat buka reseller langsung itu nembus 100 pieces. Beneran aja, seorang saya sama istri 10 pieces, punya reseller yang banyak, itu bisa jadi 100 pieces waktu itu gitu. Jadi gimana cara saingannya waktu itu? Kalau dulu orang mungkin ya konvensional aja gitu kan, jual sendiri gitu kan, promosi sendiri. Saya minta bantuan orang-orang buat saya kasih komisi buat kalau kamu bisa ngejual dapat sekian. Akhirnya makin banyak orang, dan jadi akhirnya dulu tuh tetangga tuh fenomenalnya, wah ini yang banyak banget ya resellernya cenah. Jadi kan orang teh fenomenal. Rian punya misalnya teman di UPI gitu kan, ngepost tetangga di temen di UIN ngepost, nah sih itu tetangga teh gitu kan, akhirnya penasaran beli gitu. Akhirnya waktu itu pas zaman itu caranya kayak gitu. Jadi bagus sekali. Jadi ilmu yang didapat dari MLM yang itu diterapkan di bisnis tetangga ini sangat berguna sekali dalam mengembangkan bisnis tersebut. Dan salah satu itu hebat bisa ngaikeun resellernya. Reseller. Nasi goreng kayak jadi reseller. Reseller juga nama. Kayak belajar. Tapi kebanyakan kan orang-orang itu memandang sebelah matanya kayak MLM. Padahal di balik itu kan ada namanya pelajaran yang bisa. Iya, seburuk-buruknya sesuatu pasti ada pelajaran kan. Kalau misalnya cuma lihat MLM nipu gitu kan, ya itu mah salah sendiri, bisa ditipu gitu kan. Beruntung ditipu gitu kan. Jadi ya pintar-pintar nyari ilmunya aja gitu. Kalau misalnya mau ikut MLM ya silahkan, tapi cari ilmunya ya untuk diterapkan misalnya di bisnis lain gitu. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jika Jumatan kan. Nah, Kang Apip nih, karena bergerak di bidang online ya Bang,
seberapa besar sih peluang memasarkan bisnis di dunia maya ini, Mang? Soal bisnis ini, Mang. Peluang di online gitu ya? Di online. Jadi kalau menurut saya sih sekarang sih, apalagi dengan adanya media sosial, corona ini kan pandemi kan, orang tuh bisa, bahkan para ahli itu bilang bahwa corona ini tuh mempercepat perpindahan transaksi ke dunia digital gitu. Jadi kalau ditanya seberapa besar peluang, ya sekarang peluangnya justru besar di digital banget. gitu. Iya, Maksudnya betul. Orang-orang yang ketinggalan sedikit aja di digital gitu kan, telat sedikit, itu ya ketinggalan momentum akhirnya gitu. Dulu juga pas kenapa salah satu faktor tetangga bisa naik gitu ya, karena itu masuk di momentum yang tepat gitu. Kan setelahnya kan banyak juga nih orang-orang yang jual mango sticky rice, tapi karena momentumnya lagi pas mau turun, ya jadi dia ikutan pas turunnya doang. Tetangga tuh pas mau naik, jadi pas naik tuh ke bawah ini kayak gitu. Nah pas di dunia internet tuh ya gitu, pas cepet-cepet aja gitu. Apakah pandemi ini adalah salah satu strategi untuk supaya jual beli itu digital? Apakah? Tapi kita tidak tahu. Tonton episode. Bercanda ya. Tapi tidak benar. Aduh, menariknya Kang. Jadi memang untuk saat-saat ini mah online itu sangat ini sekali gitu kan, dimaksimalkan sekali karena memang seiring waktu teknologi berkembang ya akhirnya dagangnya ibaratnya bisnis juga harus mengikuti tersebut gitu kan. Bahkan sampai ke tambal ban oke kudu online ya. Tambal ban online, scan QR sama tambal ban teh. Nah, Kang, bisnis tetangga ini udah berapa tahun? Tetangga 2016 berarti 5 tahun. 5 tahun bergerak di bidang kulinernya. Kuliner aja berarti kan. Nah, memang dalam 5 tahun ini, selama menggeluti bidang ini, bisnis kuliner, apa ya? Apa sih yang sudah Amang dapat gitu? Apa nih maksudnya dari segala segi? Apakah itu dari ilmu, dari pengalaman, atau dari dapat rumah, dapat apa gitu kan? Dapat giveaway. Kalau dari pengalaman pasti ya, maksudnya dari terus berkembang gitu. Karena kan dulu pas pertama ngebangun reseller, akhirnya membangun komunikasi dengan reseller gitu kan. Terus sekarang reseller berhenti, langsung komunikasi sama konsumen langsung. Terus zaman eranya ojek online gitu kan, itu beda lagi ilmunya ternyata. Ada lagi ilmu barunya gitu kan. Terus sekarang di pandemi ini gitu kan, ada lagi yang baru benar-benar hantam habis-habisan gitu, tapi ada ilmunya gitu kan. Itu kalau dari sisi material ya ada lah kayak lumayan gitu. Kan ngaranna ge bisnis pasti ada ya. Soalnya setahu saya gitu kan, ketika Kang Afif ini bergelut di bidang ini gitu kan, kalau tidak satu sudah pernah naik haji. Iya mah eta mah Haji Iwan Haji naik hebat sekali gitu kan. Saya pun belum bisa sampai ke situ, tapi Kang Afif gitu kan sampai bisa umroh lah, alhamdulillah gitu kan dengan berbisnis seperti ini. Jadi buat para penonton itu jangan menyerah ketika mulai berbisnis gitu kan. Iya benar. Karena ini salah satu panutan buat saya pribadi. Ketika memulai dunia bisnis, edan lah pokoknya lah. Karena pada saat bikin pertama mango sticky rice kan langsung enaknya. Tak ceritakan kumaya mengerti ayo. Dicercah. Jadi ceritanya kan pas pertama beli tuh kan, wah enak gitu kan, enak. Cobain bikin teguh ilmunya, penting ilmunya. Cobaan lagi. Akhirnya bikin lah si ketan tuh, dibikinnya tuh kayak nasi biasa pas bikin magic dia. Cayan, masak gitu kan.
Nah terus saya datang aja temen kan lagi main ke warung jus, cobain gitu kan, gimana? Enak sampai terpaksa gitu, jujur wah itu benar karena akhirnya pulang nanya kan ini tuh gimana, atuh ketan mah bukan direbus kan, tapi disepan bahasa Sundanya, dikukus gitu kan. Akhirnya dari situlah mulai belajar kukus, tapi alhamdulillahnya nah yang jadi salah satu faktor bagusnya juga gitu tetangga bisa maju tuh dari istri tuh saya belum bisa bikin mango sticky rice-nya udah dipromosiin. Sip. Jadi orang yang bikinnya belum ada tapi udah yuk open PO gitu. Udah masuk itu tes 10 orang gitu kan. Jadi akhirnya dipaksa bisa gitu. Dipaksa enak gitu kan. Dan alhamdulillahnya bukan pertama berarti ya, kedua atau ketiga kali bikin alhamdulillah enak gitu. Langsung keterima oleh konsumen gitu. Nah, jadi yang berjasa itu adalah istri. Salah. Teman anu tadi cobaan. Enak. Bisa kan nyebut enak terus. Kebayang tuh. Gitu we terus. Bener. Terima kasih ya cak baturan jujur halus kudu jujur gitu. Bener. Jadi di balik pria yang sukses itu ada wanita di belakangnya. Betul sekali. Berarti sangat berharga sekali ya seorang istri tanya. Istri itu. Jadi itu nyuntrungkeun ya kan. Nyuntrungkeun istri. Tapi akhirnya berhasil. Tapi bener, mun tadi suntrungkeun nya kitu we unggul kan. Alhamdulillah. Nah, Kang Apip, saya mendapat informasi nih. Dari mana informasinya? Gosip kemarin tuh intelijen dari Mang Dragon TV itu mengirim informasi kepada saya. Jadi Mang Dragon TV itu punya banyak sekali intelijen. Jadi Indonesia dari langit, dari tanah, dari laut, semuanya. Pantesan tadi teng. Itu salah satu. Yang itu Kang Baso, online, banyak intelijen yang memberikan informasi. Tapi eta ting bener ting itu. Makanya kita tabayun ayeuna. Nah, Kang Apip begini. Selama menggeluti bisnis selama 5 tahun nih. Katanya Kang Apip ini disebutnya apa ya? Vakum. Di bisnis ini. Ya, betul. Di bisnis ini vakum. Nah, yang ingin saya tahu dan mungkin para penonton juga tahu kenapa dari beberapa bulan ke belakang tetangga ini bukan tidak ada ya, sebenarnya tidak beroperasi itu tidak aktif lagi gitu kan. Nah, atas dasar apa sih Kang Apip bisa seperti itu seperti itu Kang? Jadi sebenarnya kalau untuk vakum tuh ada beberapa faktor sih sebenarnya. Jadi faktor pertama dan utama sebenarnya adalah kesalahan dari saya selaku ownernya gitu. Jadi saya dapat halangan gitu ya, saya dapat rintangan. Mentang-mentang penjual pembalut gitu. Yang dulu nih. Jadi maaf bahasanya. Jadi dapat rintangan jadi tetangga tuh punya pola yang hampir sama setiap tahunnya. Karena kan ya tadi karena buahnya mangganya musiman gitu kan. Jadi si tetangga pun akhirnya punya pola musiman gitu. Pola musiman yang misal nih pas musim mangga awal tahun tengah ke akhir itu tetangga naik gitu kan. Naik. Terus awal tahun sampai ke pertengahan tahun itu turun karena mangga nggak ada gitu kan. Sementara ya menu utamanya mangga gitu kan. Akhirnya itu berulang setiap tahun dari tahun pertama ke tahun kedua ke tahun ketiga gitu kan. Di tahun pertama mungkin oke-oke aja karena belum punya pegawai gitu, masih di kerjaan sendiri. Jadi kalaupun awal tahun harus libur, it's okay gitu, nggak apa-apa gitu kan. Pemikiran bayaran gitu. Pemikiran bayaran batur gitu kan. Tapi pas tahun kedua ketiga karena udah punya pegawai, akhirnya tuh harus mikir kan di situ tuh. Nah, kesalahan pertama adalah penghasilan dari tetangga tadi itu tidak banyak diputarkan kembali untuk perkembangan bisnis gitu. Jadi harusnya kan misalnya sekian persen untuk riset produk atau sekian persen untuk misalnya investasi ke
misalnya untuk bangun outlet atau apalah misalnya kayak gitu untuk investasi. Nah sementara tidak gitu, jadi terlalu dinikmati sendiri gitu kan, terlalu dinikmati, terlalu udahlah yang penting ada duit, misalnya jajan kayak gitu. Nah akhirnya untuk menghadapi pola yang seperti itu tidak ada perkembangan, meskipun ya sekali-sekali ada. Pas tahun kedua nggak ada mangga, kita ganti duren, kita ganti jadi tansu gitu kan, itu mulai agak naik lagi dikit, tapi langsung turun lagi. Nah di tahun ketiga sebenarnya yang agak fenomenal, maksudnya kita ngeluarin menu baru minuman dengan kamelian. Diambil ke film. Salah satu ownernya dulu, tapi tidak jadi. Itu langsung naik gitu ya, booming. Nah tapi tidak belajar. Saat booming itu tidak diinvestasikan lagi gitu untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Akhirnya udahlah, kita udah di posisi aman gitu kan. Akhirnya tahun keempatnya mau gitu lagi di pola yang sama turun lagi, kita nggak punya apa-apa gitu, kita nggak punya sesuatu yang bisa kita boomkan lagi. Mungkin dulu pas minuman bisa boom itu karena ya itu mah rezeki lah gitu ya, kebetulan gitu, bisa dibilang kebetulan gitu. Tapi pas tahun keempat kita mau mengulangi hal yang sama nggak bisa gitu, karena kita nggak punya riset, nggak punya investasi apa-apa. Akhirnya tadi tahun 2000, corona teh 2019 tuh udah mulai goyah lah, tetangga tuh udah mulai gak jelas gitu, udah mulai naik turun gitu kan, udah bertahan aja gitu kan. Sebenarnya udah mulai minus lah dari penghasilan di 2019. Itu kan biasa kan 2019 awal turun itu kan, otomatis penghasilan pun turun. Nah 2019 langsung digempur langsung corona gitu kan. Corona, wah kocar kacir, bisnis juga kocar kacir. Tambah itu berusaha bertahan lagi makin minus gitu kan. Nah di akhir tahun akhirnya saya sendiri kan kena corona, harus vakum lah semua operasional, karena kan ya masa kita jualan makanan terus ownernya positif gitu kan, terpapar. Akhirnya vakum. Itu nggak ada niatan berhenti gitu kan, nggak ada niatan berhenti. Tapi pas mau berhenti karena ya pas pas vakum jualan tuh benar-benar memakai uang simpanan saja gitu kan, uang simpanan, uang bisnis segala dipakai gitu kan, segala dipakai. Nah pas mau mulai lagi bingung dari mana gitu. Akhirnya dari situ memutuskan, udah ini tetangga udah nggak sehat gitu kan, kita vakum dulu, kita libur. Tapi di situ udahlah berhenti aja gitu. Di situ udah pamit gitu ke konsumen ya, maaf kita nggak bisa lanjut itu kan kayak gitu. Nah, Kang, apa yang Kang Apip rasakan gitu Kang ketika Kang Apip mengambil keputusan untuk berhenti dulu? Apakah ada rasa, aduh, sedih? Atau pastilah rasakan. Lebar pasti ya, sayang gitu maksudnya, karena bisnis sudah dibangun beberapa tahun gitu kan, cukup lama, terus tapi harus pamit lah istilahnya kayak gitu, harus pamit. Jadi dari konsumen juga kenapa pamit itu kan, terus nanti beli mango sticky rice di mana lagi gitu kan. Akhirnya tetangga udah punya loyal customer gitu kan, loyal customer, jadi wah galau di situ, wah pergolakan batin sebenarnya. Jadi kayak ini teh harus dipertahanin atau gitu. Tapi kalau dipertahanin dari mana gitu, maksudnya sumber bahan bakarnya gitu kan. Ini udah nggak bisa lagi gitu, udah berdarah. Tapi sedih mah pastilah gitu, terutama istri yang bener dia mau udahan, bener gitu kan, mau udahan gitu kan. Ya dan gimana lagi, akhirnya ya udah, akhirnya kita lepas aja, legowo aja mungkin. Udah gimana lagi gitu. Karena mungkin sudah banyak strategi dan segala macam usaha untuk mempertahankan gitu kan, mempertahankan usaha tersebut, tapi ujung-ujungnya harus mengambil keputusan seperti itu, kumaha deui gitu kan. Betul. Ketambah kan misalkan bisnis kuliner ya, apalagi bukan makanan pokok gitu nya, itu mah booming-boomingan ya maksudnya teh. Iya, jadi nggak beli pun nggak mati gitu orang gitu kan. Itu sih tantangan aku udah. Iya, betul. Tapi ya memang sedih juga gitu kan, ketika kita melihat bisnis yang kita rintis dari awal gitu sampai ya saya tahu gitu kan, itu bisa menghasilkan apa sampai ujung-ujung seperti itu ya, memang dilebatkan gitu kan. Betul. Nah, Bang, berbicara mengenai apa tadi tuh, vakum ya, vakumnya tetangga pasti ada apa ya, total kerugian
total kerugian yang Anda alami gitu, Kang Apip alami apa sih? Berapa sih? Terus kondisi keluarga pada saat itu seperti apa? Kalau berapanya sih nggak tahu ya. Karena kan dari 2019 panjang gitu kan, maksudnya sedikit-sedikit tapi mengikisnya lama gitu kan. Gitu. Dan waktu itu juga belum rapi lah pembukuan, jadi kalau nominalnya nggak tahu lah berapa. Ya. Terus kondisi keluarga tuh, nah waktu itu alhamdulillahnya istri tuh udah punya bisnis sampingan gitu kan, lagi jual-jual herbal gitu kan. Akhirnya punya jaring pengaman di situ, jadi nggak terlalu goyah sih goyah gitu kan, cuman nggak terlalu gimana lah gitu. Jadi ya alhamdulillah keluarga juga mengerti dengan kondisi hal tersebut. Kondisi tersebut. Apalagi anak yang kecilnya ngerti sekali. Ngerti dijelasin tentang saham semua udah. Jadi ngomong-ngomong, Abang Apip ini udah punya berapa anak ya nih? Aduh. Udah, masih muda. Masih muda. Kayak walaupun muda tapi banyak kok kamu. tapi buntutan. Berapaan? Udah punya 2. Udah punya 2 anaknya, masih muda, pengusaha, punya anak 2, istri 1. Aduh, saya nambah lagi. Anak. Nanti lah. Iya. Ini nyerempet-nyerempet itu. Tolong di skip ini. Mari sebelum lanjut, ini juga infonya. Kang Apip ini pernah menjadi narasumber di beberapa acara bisnisnya, seminar-seminar bisnisnya. Terhebat kumaha mari. Seberapa kali Kang Apip bikin jadi pembicara? Lupa. Jelas pernah ya? Jelas pernah. Sekali-sekali lah. Sekali-sekali. Info ya sama. Kita sudah batasin info ya. FYI. Salah satu kebanggaan dari narasumber. Tapi memang betul sekali gitu kan. Saya sendiri pun termotivasi oleh beliau. Pernah dengar enggak? Saya pernah mengikuti seminarnya, cuman nggak datang. Mengikuti tapi tidak datang. Meninggalkan. Bukan dagang. Oh ini dagang. Oh yang ini luar dagangnya. Meninggalkan dagang temenan duitnya. Temenan dagang. Benar. Ada beberapa poin di atas ya, bukan poin. Pertanyaan yang saya utarakan. Kemarin saya dapat informasi juga dari Kang Apip bahwa tetangga ini akan mulai memproduksi lagi gitu kan. Nah, berawal dari keterpurukan kemarin karena salah strategi nih, strategi dari ownernya sendiri udah salah tuh mata kenapa diajar ke saya. Nah, keterpurukan itu, cara untuk bangkit nih, memulai bisnis, untuk membangkitkan lagi bisnis ini, ada nggak caranya? Cuma kalau caranya mah ya biasa aja ya, maksudnya. Cuman yang jadi faktor utama nih tetangga bisa akhirnya di revive lagi gitu kan, bangkit lagi tuh justru dari konsumen tetangga gitu. Dari konsumen. Jadi itu tuh banyak yang buat saya dan istri tuh mikir, wah ternyata ada konsumen yang setia ini gitu. Jadi pas kita tutup tuh ternyata kan IG tetangga udah jarang dibuka ya, Instagram tetangga tuh banyak yang mulai nge-DM, aduh ya Allah saya nyari mango sticky rice nyobain kesana sini nggak cocok, kapan atuh buka lagi? Ini akhirnya wah ternyata ya banyak yang merindukan lah gitu kan. Akhirnya waktu itu istri pertama kalinya tuh, ini gimana nih, banyak yang nanyain, sok kalau emang ternyata beneran konsumen tetangga yang setia tuh ada 200 orang itu kan, ditantang kan ada 200 orang, hayu buka lagi, tapi maksudnya masih sistem PO gitu kan, kayak awal lagi gitu kan. Ternyata alhamdulillah emang bener ada sebanyak itu gitu, bahkan lebih dari 200 orang yang waktu itu support tetangga untuk hayu bangkit lagi, hayu buka lagi gitu, kayak gitu. Akhirnya dari situlah alasan kenapa tetangga kembali lagi bangkit lagi, karena
ada Motivasi support dari konsumen yang sudah loyal tadi gitu. Berarti the power of konsumen. Iya, itu benar-benar terima kasih sekali maksudnya untuk konsumen tetangga gitu. Karena tidak akan ada pedagang kalau tidak ada yang beli. Betul. Yang beli juga tidak akan ada yang beli kalau tidak akan beli apa-apa kalau nggak ada yang dagang. Jadi saling membutuhkan kan dengan maksudnya. Jadi benar-benar luar biasa lah pengaruh konsumen gitu kan. Yang mungkin saya juga kadang kan kalau lihat ada beberapa oknum pedagang itu di luar ngalah dengan konsumen teh seenaknya gitu maksudnya. Bari baut gitu kan, bari apa, padahal justru mereka yang jadi marketing utama kan maksudnya. Jadi seperti kayak marketing paling kuat adalah marketing dari mulut ke mulut gitu kan. Jadi sangat terima kasih sekali pada konsumen tetangga yang sudah terus menyemangati gitu, bahkan dari Desember tutup sampai kemarin Juni atau Mei itu buka gitu, itu tuh minimal sebulan sekali tuh ada yang nge-DM gitu maksudnya kayak ayo buka lagi gitu kan. Wah itu kan luar biasa gitu, bikin terharu lah gitu. Jadi ngeri sekali kalau saya pribadi melihat apa ya disebutnya strategi yang dipakai oleh Kang Apip ini gitu kan, karena beliau ini memuliakan sekali konsumen. Sampaikan ke konsumen ge nungguan ira produksi siga ibarat kieu lah aya pribasan udah mancingnya tah lauk teh geus nungguan ira dipancing kuing ya gitu. Ira mancing urang ira pancing urang tiga kitu gitu kan. Berarti pribahasa eta teh benernya bener ngeri pisan. Dan memang naon teh konsumen seperti itu tersa ujung-ujung jadi gitu nya karena kualitas kan mimiti kualitas dari produk-produknya terus dari cara pelayanan gitu kan. Makanya untuk para dulur-dulur Mang Dragon TV yang memang sedang berbisnis, muliakannya konsumen gitu, terus kualitas dari produk itu harus dinomor satukan gitu. Ulah asal-asalan nggak salah tahu lah gitu nya. Nanti konsumennya lompatan. Nah, nyambung dari Kang Rian nih berbicara mengenai para penonton nih. Ada nggak nih saran atau masukan buat para penonton Mang Dragon TV yang ingin memulai bisnis kuliner nih, Kang Apip nih, gimana? Kuliner nih spesifik ya. Bisnis. Sebenarnya mau bisnis apapun ya, jadi tidak ada bisnis yang bagus, tidak ada bisnis yang jelek gitu sebenarnya. Kalau menurut saya gitu, jadi mungkin ada penonton MDTV yang di sini yang bisnisnya baju itu kan, atau nggak bubut gitu kan, atau ada yang bisnis nasi goreng atau mungkin dulu di MLM atau terserah lah bisnis apapun. Kalau menurut saya gitu ya, saran yang paling utama adalah sabar gitu maksudnya. Karena banyak teman-teman saya yang pengen bisnis gitu kan, pengen nyoba jualan gitu kan, tapi tidak sabar dengan prosesnya dan maksudnya tidak bisa gitu, maksudnya orang pertama jualan langsung aja kaya gitu kan. Nah kan mungkin di pikiran halayak umum gitu, maksudnya jadi bisnis bisa kaya gitu kan, bisa waktu bebas gitu kan. Padahal di kenyataan yang sebenarnya kita mungkin Mang Arif juga mengalami gitu bahwa justru jadi pedagang atau jadi pebisnis tuh kalau yang kerja mah dari jam 8 sampai jam 5, kita mah selaku pedagang mah dari jam 00 sampai jam 00 lagi gitu kan. Apalagi bisnis kuliner, kita kan sama gitu di bisnis kuliner. Siang jualan, malam Mang Arif mah kebaliknya. Malam jualan, siang produksi. Siang tidur. Saya siang jualan, terus malam-malam harus produksi. Jadi dulu tuh siklusnya tuh pas belum punya pegawai ya, itu tuh dari mulai jam maghrib, dari maghrib harus ke Caringin gitu kan, nyari mangga, nyari ketan, nyari segala hal, nyari bahan baku lah. Beres lah jam 9-an, jam 9 istirahat sejam atau 2 jam, langsung langsung produksi ketan gitu kan. Ketan tuh harus malam gitu kan, semalaman direndam gitu kan ketan. Itu tuh berlanjut bikin flash sampai subuh gitu kan. Subuh istirahat bentar, langsung produksi ngejar untuk pengiriman ke kampus-kampus gitu kan. Itu tuh jualan sampai sore. Berulang seperti itu kan. Jadi jangan dilihat bahwa
ya jualan teh hanya enaknya aja gitu kan. Enaknya ada gitu kan, tapi susahnya lebih banyak gitu kan. Ajahnya lebih banyak. Ajahnya susahnya. Enaknya ada, ajahnya lebih banyak. Iya, jadi maksudnya aja. Harus dinikmati gitu, jangan sampai nggak sabar gitu baru bisnis sebulan. Saya gini kan bisnis teh karena sebulan gitu kan, maksudnya baru juga sebulan, baru juga sebentar. Menorok mah ngaruh lagi kan bisa lah gitu. Jadi ya kalau misalnya mulai bisnis mah kayak kita mulai hidup baru lagi aja gitu, dari mulai bayi gitu kan, ngerondang, terus teh berdiri, belajar jalan, belajar lari gitu kan, nanti belajar naik motor, belajar naik mobil gitu, sama wes seperti itu. Jadi ada proses. jangan sampai kalah dengan kebosanan gitu. Tapi ayah sebenarnya mah mulai bisnis langsung kaya. Rafathar. Nya, pokoknya kalau tak beunghar teh baheula langsung beunghar eta mulai bisnis lagi beunghar eta mah bawa anak. Tapi mau misalkan bedanya ke arah sana, maksudnya misalkan orang ngerintis dari nol, mulai bisnis, mulai apapun dari nol, benar-benar dari nol, tidak ada bantuan nol dari kekayaan orang tua misalnya, terus akhirnya mendapatkan hasil yang baik, rasanya bedanya. Nah, itu salah satu motivasi, maksudnya jadi sekarang orang tua saya bukan pebisnis gitu ya. Nah, saya tuh ingin anak saya punya orang tua pebisnis, ngerti kan? Jadi dulu nanti dia mulainya tidak terlalu belakang gitu. Iya. Salah satu motivasinya seperti itu. Betul sekali. Jadi sebetulnya tidak ada yang instan dalam berbisnisnya. Ya, dalam segala hal kan nggak ada instan. Cuman Indomie unggul ya. Indomie kan kudu direbus oge. Tidak ada yang instan di dunia kecuali Indomie kudu mesek heula, rebus heula, dagoan, terus dicampur aduk. bahe. Instan. Benar. Ya, memang faktor utamanya itu adalah kesabaran, apalagi kalau misalkan ketika pembisnis baru gitu kan dihadapkan dengan kebangkrutan seperti apa yang dirasakan oleh Kang Apip, Bang Rian begitu. Ya, betul. Tapi berbicara mengenai kebangkrutan, dengar. Kang Apip ini punya bisnis yang baru. Di luar dari bisnis tetangga ini. Tapi itu tidak diceritakan di sini. Tidak diceritakan di sini. Next episode yang ke 2501 kita akan tampilkan beliau untuk membicarakan bisnis yang baru. Apakah bisnis yang baru itu? Kayaknya panjang itu. Bang Dragon TV. Nah, Kang Rian ini sudah masuk closing statement ini, Kang Rian. Closing statement di. Ini pertanyaan sudah banyak. Pasti bisa buat. Berapa jam ini? Itu ya karena ke 12 kan bisa ngambudak. Gitu kali Kamu di ribuan. Betul. Kang Apip nih, tolong berikan saran dan masukan buat channel Mang Dragon TV ini. Channel Mang Dragon TV. Oh, terima kasih Sob. Acan. Dogen lah. Acan. Belum bisa. Udah. Dia paling pulang kan dia dari mana? Ya, masukannya adalah makin semangat aja lah terus untuk berkarya gitu ya, karena suatu hari meskipun sekarang belum kerasa tapi suatu hari pasti melihat. Amin. Orang gelut gitunya baheula gitu. Orang gelutnya akhirnya kayak tinggal podcast lain teh mau eta gitu. Berjuanglah sampai di titik darah penghabisan. Berjuanglah sampai tetangga ngira Kang Arif sama Kang Rian tuh ngepet gitu. Sampai online. Iya. Ini kameramen ngepet online. Ya, jadi itu sarannya itu sih, dan konten-kontennya luar biasa bagus, katanya nanti juga bakal ada konten baru, ditunggu aja. Ya, jadi saya juga menantikan karena luar biasa lah itu semangat terus buat Kang Arif dan Kang Rian. Betul, terima kasih sekali. Dan tapi Kang Rian ini kita belum tahu nih kalau pesan tetangga ini harus kemana? Di mana? Iya, di follow di Instagramnya @tetangga g-nya 1.id. Ya, langsung saja misalkan ada dulu Mang Dragon TV yang penasaran apa itu sticky mango rice atau mango sticky rice jadi pamaletot atau lava booster. Lava booster. Ada yang baru juga lava booster itu lava cheese itu bisa langsung saja di DM di Instagramnya tetangga.id ya.
Jangan lupa di follow juga IG saya Sirian Sugondrong dan juga Dan saya mah jangan di follow lah, sudah naon dong. Follow MDTV aja gitu. Itu yang penting Bang. Iya. Itu aja ya, mungkin untuk video kali ini seru sekali ya, kita berbahas mengenai masalah berbisnis gitu ya, terus naik turunnya di dalam dunia bisnis seperti apa gitu ya. Karena bisnis atau kerja itu adalah pilihannya. Betul. Ya, pilihan orang tuh bisa ngomong bahwa kerja mah kiki atau bisnis nggak bisa gitu ya. Itu mah bagaimana dari pribadinya masing-masing, apakah jiwanya memang ada jiwa entrepreneurship atau misalkan jiwanya jiwa bekerja, itu masing-masing yang kita tidak jangan saling menyalahkan. Lu penting mah untuk urusan perut bisa tercukupinya. Dan juga untuk dulur Maro TV yang hendak memulai berbisnis, jangan takut, jangan ragu ya. Yang tadi yang seperti disebutkan oleh Kang Apip tadi, intinya mah harus sabarnya, ulah rusuhan, ulah hayang segala hayang. Ayeuna jualan di Sukan Beunghar moal. Bisa gitu, ya kecuali jadinya rapatarnya cok daftar takar piaman. Jadi rapatar gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Mari? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita sudah diperbolehkan podcast di sini. Mana ya? Di mana ya? Jauh lah pokoknya mah pakai helm. Pokoknya di base campnya tetangga di tempat bisnis barunya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya bersama Kang Apip ya. Kang Apip ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, makasih. Cukup ya, itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih untuk dulur Mang Ruben TV ya. Jangan lupa subscribe dulu bos ya, supaya channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Saya Sirian Sugondrong yang sudah tidak gondrong lagi, yang hendak gondrong lagi. Dan saya Arif Tales, si tukang sabar yang sedang makan jadi host. Dan saya Apip yang gak tahu lagi ngapain di sini. Ya itu saja, mungkin mohon maaf jika ada salah-salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.